والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang sudi kerana memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang memberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita antarkan ke junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kewaduhan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, dari alam sembah berhala ke alam sembah Allah Azza wa Jalla. Takdim walid putraman saya yang mulia kepada walid beserta keluarga selaku ayahanda rohani kita bersama. Yang saya hormati kepada abi beserta keluarga selaku pimpinan Ma'had Kemaran Al-Aziziyah. Yang saya muliakan kepada Dewan Juri yang sudah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk menilai kami dengan seadil-adilnya. Dan yang saya muliakan kepada segenap Dewan Guru Ma'had Kemaran Al-Aziziyah yang sudah sudi kiranya mencurahkan ilmunya kepada kami dengan penuh ikhlas hati dan teristimewa kepada seluruh santriwan santriwati daerah Kemaran Al-Aziziyah yang masih bernaung di daerah hingga detik saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia kini dipenuhi dengan manusia-manusia yang sibuk dengan peralatan teknologi dunia yang sering kita sebut dengan dunia maya. Bukan hanya dunia maya saja, tetapi terdapat juga audisi dan kontes acara yang dilaksanakan walau di luar ibu kota. Mereka rela hujan-hujanan, mereka rela panas-panasan. Antrian panjang tak menyurutkan keinginan mereka. Mereka sanggup mempertahankan make up mereka lebih dari 12 jam lamanya. Inilah zaman. Zaman ketika lampu sorot, panggung dan tepuk tangan menjadi hal yang lebih penting dari pencarian makna kehidupan. Tiba-tiba kita pun dapati kita hidup di tengah kedangkalan, dikepung dengan hal-hal yang semu dan serba instan. Maka sungguh menarik hari ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya izin untuk menyampaikan sedikit syarahan yang berjudul Kemajuan Zaman, Uang sebagai Modal dan Iman pun sebagai Jaminan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pengaruh modernisasi, industrialisasi dan kemajuan ilmu teknologi yang semakin hebat dan mengglobal dirasakan oleh manusia. Dampak dari globalisasi itu sendiri ditandai dengan maraknya perbedaan pandangan serta gaya hidup di kalangan manusia dari berbagai profesi, usia dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Pada abad ke-20 ini, manusia telah mampu mencapai tahap perkembangan terhadap sains dan teknologi yang sangat menakjubkan. Pada abad ini, manusia telah mampu melahirkan keunikan komputer yang bisa membuat manusia semakin pintar. Belum lagi terciptanya pesawat-pesawat penjelajah ruang angkasa yang sangat canggih, yang sentiasa memberikan harapan cerah terhadap efisiensi dan pemikiran manusia. Namun sangat disayangkan hadirin, dalam hal perkembangan harkat-harkat kemanusiaan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, yang terlihat adanya perkembangan yang menggembirakan. Mengapa demikian? Dikarenakan pada zaman sekarang banyak manusia-manusia yang mudah untuk dibius dengan pesona-pesona dunia akibat daripada perubahan baru dalam bidang ilmu teknologi. Hasil rekayasa manusia. Dampak dari ini semua justru melahirkan problematika baru yang sangat dahsyat. Sebagai tanda maraknya konflik mental dikarenakan manusia tidak lagi memandang tubuh kepada agamanya.
Padahal hadirin, Islam bersifat universal. Islam tidak pernah menolak sebuah kemajuan selagi kemajuan itu tidak melanggar batas-batas Islam. Islam tetap mengaminkan sebagaimana firman Allah Ta'ala untuk memerintahkan kita untuk tidak melupakan dunia dikarenakan kita sedang berada di dalamnya, sebagaimana firman-Nya yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagha fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah padamu apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan duniawi, dan berbuat baiklah kepada sesama orang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemajuan zaman telah membuat uang terlibat di dalamnya. Kekayaan pun menjadi sudut pandang yang berbeda. Kekuasaan pun menjadi rebutan di mana-mana. Dan banyak daripada kita mengidap penyakit SMS. Senang melihat orang susah, tetapi susah melihat orang senang. Melihat tetangga beli kereta sakit kepala, melihat tetangga beli mobil darah tinggi, melihat tetangga beli pesawat, bisa-bisa mati sekarat. Kita lebih banyak insecure daripada bersyukur. Padahal hadirin, ada bermacam ragam untuk cara mendapatkan uang. Di antaranya seorang ayah, tetapi hadirin, banyak manusia yang memilih cara yang haram. Seperti seorang ayah rela menjual anaknya karena uang, seorang wanita rela mengenaikan harga dirinya karena uang, bahkan karena uang. Seorang muslim rela meninggalkan agamanya karena uang. Karena uang, tak sedikit orang yang mampu mengumbarkan janjinya sepanjang jalan. Mau tidak mau harus mengorbankan uang bermiliaran. Namun ketika gagal, akhirnya jadilah gelandangan badan terus keriput, tinggal tulang dan kentut juga karena uang. Tak ada uang, iman pun melayang. Banyak uang, jalan yang lenggok pun menjadi lempang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita sedang berada di dalam kemajuan. Yang menjadikan uang sebagai modal telah melahirkan beberapa pertanyaan. Apa kabar hati? Masihkah ia sebening embun, merunduk tawaduk di pucuk daun? Masihkah ia setegar karang yang siap menghadapi gelombang ujian? Apa kabar iman? Masihkah ia seperti bulan yang siap menerangi di dalam kegelapan? Jawabannya hadirin, hanya ada pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdoa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Maka dari pidato yang sudah sampaikan tadi, dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya, pertama, kita harus selalu berpegang teguh kepada syariat agama, dikarenakan tidak ada kebahagiaan bagi manusia melainkan dengan agama, dan tidak ada kecelakaan bagi manusia melainkan dengan meninggalkan agama. Ingatlah hadirin, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang berjalan di atas kesopanan yang tinggi menuju kemajuan dan pembangunan yang abadi. Kedua, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu berdoa kepadanya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang beriman di tengah zaman yang menjadikan iman sebagai landasan, sehingga walaupun kita mengikuti perubahan zaman, sholat kita tetap terlaksanakan, puasa kita tetap sampai petang, dan zakat kita masih bisa terbayarkan. Itulah santai ala Islam. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi telunjuk untuk menunjuk. Cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-teman sudah pada mengantuk. Tenang saja, pidatonya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, penonton yang setia, peserta